Suatu ketika, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita di hadapan para sahabat tentang keadaan manusia yang diminta tanggung jawab atas perbuatannya selama hidup di dunia. Pada hari kiamat kelak, kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari tempat hisabnya hingga ia ditanya 4 perkara. Tentang umur untuk apa dihabiskan, masa muda untuk apa digunakan, harta dari mana dan untuk apa dimanfaatkan, dan ilmu untuk apa diamalkan. Pesan profetik tersebut menjelaskan 4 pertanyaan yang sulit dijawab oleh manusia pada hari perhitungan, yaitu pertama akan ditanya tentang umur yang diberikan. Umur atau usia setiap orang berbeda satu sama lain. Ada yang dikaruniai umur panjang sampai tua, dan ada pula yang pendek. Bahkan ada yang ingin hidup 1000 tahun. Namun orang paling baik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan orang paling buruk adalah yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Kedua, akan ditanya masa muda dihabiskan untuk ketaatan atau kemaksiatan. Keberhasilan seseorang dapat dilihat dari apa yang dilakukannya sewaktu muda. Masa muda adalah kesempatan dan sangat penting dalam tahapan kehidupan sebelum tiba masa tua. Ketiga, akan ditanya cara mencari dan memanfaatkan harta. Tentu harta sangat penting dan strategis bagi seorang muslim. Oleh karena itu, harus jelas dari mana ia diperoleh dan untuk apa digunakan. Keharaman harta selain karena zatnya, juga karena faktor yang menyertainya. Setidaknya ada 5 alasan kenapa rizki yang dikonsumsi harus halal dan bersih. Kesatu, rizki yang haram adalah salah satu tipu daya setan untuk menghancurkan kehidupan manusia. Kedua, mengkonsumsi rizki yang halal dan baik adalah bentuk ibadah dan syukur kepada Allah. Ketiga, rizki yang didapatkan dengan cara haram akan menyebabkan doa dan ibadah tidak diterima. Keempat, setiap daging yang tumbuh dari barang haram akan menghantarkan ke neraka. Dan kelima, sumber rizki yang haram seperti riba, mencuri, suap, dan lainnya harus dijauhi. Keempat, akan ditanya tentang ilmu yang diraih untuk kemaslahatan atau kezaliman. Berbeda dengan harta, ilmu tidak ditanya dari mana diperoleh, melainkan untuk apa diamalkan. Artinya seorang muslim boleh menuntut ilmu kemana dan kepada siapa saja, namun harus didasari iman agar mendatangkan kebenaran dan diamalkan supaya membuahkan kebaikan. Ilmu tanpa iman akan menimbulkan kerusakan, dan ilmu tanpa amal hanya melahirkan keangkuhan. Akhirnya, boleh jadi kita mampu menjawab pertanyaan di pengadilan dunia karena keilmuan, keahlian, atau kelihayan. Namun di pengadilan akhirat akan kesulitan menjawab 4 pertanyaan tersebut selain orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pada hari itu mulut dibungkam, tangan bicara, dan kaki pun menjadi saksi.